Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Miss Era Octaviana MPD selaku dosen pengampu bahasa Indonesia dan yang saya hormati teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Salsa Sabila Anjani, NPM 211010131 dari kelas I Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu tentang karya ilmiah, yang kedua tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, dan yang ketiga tentang ragam-ragam bahasa Indonesia. Konsep tentang karya ilmiah merupakan karya tulis yang isinya memaparkan hasil penelitian atau pengkajian terhadap suatu permasalahan secara ilmiah yang dilakukan baik perseorangan maupun kelompok. Karya ilmiah ini ditulis untuk mencari jawaban mengenai suatu permasalahan dan untuk membuktikan kebenaran tentang sesuatu yang menjadi objek penelitian tersebut. Tujuan karya ilmiah itu sendiri, yang pertama untuk memberi penjelasan mengenai suatu permasalahan, yang kedua memberi komentar atau penilaian, yang ketiga memberi saran, yang keempat menyampaikan sanggahan, serta membuktikan hipotesis. Berikutnya ada definisi karya ilmiah. Pada hakikatnya, karya ilmiah itu dapat didefinisikan sebagai karya yang disusun dan disajikan secara ilmiah berdasarkan kaidah-kaidah dan etik yang berlaku. Karya ilmiah dapat ditulis oleh perseorangan maupun kelompok pada kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, jenis karya ilmiah. Karya tulis ilmiah secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Yang pertama sebagai laporan hasil pengkajian atau penelitian, dan yang kedua berupa hasil pemikiran yang bersifat ilmiah. Berdasarkan tingkat akademiknya, karya ilmiah dapat dibedakan menjadi 6 jenis. Yang pertama ada laporan hasil penelitian makalah, yang kedua makalah, tiga usulan penelitian atau proposal, yang keempat skripsi, yang kelima tesis, dan yang terakhir disertasi. Kemudian ciri-ciri dari karya ilmiah itu adalah yang nomor satu ada logis. Logis itu maksudnya secara pengertian, pernyataan yang ada dalam karya ilmiah itu dapat diterima oleh nalar. Yang kedua ada sistematis. Artinya setiap komponen yang ada dalam karya ilmiah itu disusun secara teratur dan berkesinambungan. Dan yang ketiga objektif dan tidak memihak. Maksudnya di sini setiap pernyataan yang ada dalam karya ilmiah apa adanya dan tidak dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Yang keempat, lugas artinya dipengaruhi pembahasan langsung tertuju pada hal-hal pokok. Yang kelima itu lengkap, maksudnya permasalahan yang ada dikupas selengkap-lengkapnya. Yang ketujuh ada jelas. Jelas itu maksudnya karya ilmiah mewakili maksud yang jelas. Dan yang ketujuh ada saksama, artinya teliti dan cermat sehingga terhindar dari kesalahan sekecil mungkin. Yang kedelapan ada empiris, artinya setiap pernyataan yang ada dalam karya ilmiah harus disertakan pada data dan fakta yang dapat diuji kebenarannya. Selanjutnya terbuka. Terbuka itu merupakan konsep dan pandangan keilmuan yang dapat berubah seandainya muncul pendapat-pendapat yang baru. Selanjutnya ada umum, artinya setiap kesimpulan berlaku bagi semua populasi penelitian. Selanjutnya itu berbahasa ilmiah, artinya setiap pernyataan yang ada dalam karya ilmiah itu dituliskan dengan ragam bahasa yang intelek, interaktif, penuh keakuratan, dan tidak emosional. Dan yang terakhir ada manfaat. Karya ilmiah harus memiliki manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis dan praktis bagi pihak-pihak yang memerlukan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip karya ilmiah. Prinsip-prinsip karya ilmiah ini yang pertama ada kejelasan atau clarity, yaitu karya ilmiah harus konkret dan jelas. Maksudnya, suatu karya ilmiah itu harus mudah dibaca dan mudah dipahami, tidak menimbulkan kekaburan dan tidak bermakna ganda. Yang kedua ada ketepatan atau akurasi, yaitu menjunjung tinggi keakuratan, sehingga hasil penelitian ilmiah dan cara penyajian hasil penelitian itu harus benar-benar akurat, tepat, dan membuat gagasan yang dimaksud peneliti. Dan yang ketiga ada keringkasan atau brevity. Yang dimaksud dari keringkasan ini bukan berarti pendek,
Artinya itu, suatu karya ilmiah harus dibangun dengan ide-ide yang kaya dengan bahasa yang hemat dan sederhana. Selanjutnya, tahap penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah dapat ditulis oleh perseorangan maupun kelompok, bergantung pada kebutuhan yang tujuan ingin dicapai. Tahap-tahapnya yaitu yang pertama ada penulisan memilih topik yang dirasa menarik dan dikuasai oleh penulis. Yang kedua adalah tahap pengumpulan data, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik buku, media massa, wawancara, eksperimen, maupun langsung observasi di lapangan. Dan yang ketiga ada tahap pengorganisasian atau pengonsepan. Pada tahap ini, data yang telah diperoleh harus diseleksi terlebih dahulu. Yang keempat ada pemeriksaan atau penyuntingan konsep. Dalam tahap ini, pemeriksaan itu adalah yang telah dibuat sebelumnya. Yang terakhir ada penulisan karya ilmiah, yaitu adalah penyajian. Penyajian karya ilmiah ini harus benar-benar diperhatikan karena bahasa atau ragam bahasa yang digunakan harus tepat. Selanjutnya ada hal-hal yang diperlukan sebelum membuat karya ilmiah. Yang pertama, kita harus menentukan tema. Apabila tema telah ditentukan penulis, penulis harus melakukan penggalian data awal dan mencari informasi yang didasarkan pada 3 objek. 3 objek itu berupa tulisan, manusia, dan tempat. Yang kedua yaitu menganalisis data awal untuk dijadikan latar belakang masalah. Data awal ini melalui pengumpulan informasi berdasarkan objek-objek tertentu. Kemudian dicoba dianalisis awal dapat dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Yang ketiga yaitu merumuskan masalah berdasarkan latar belakang, yaitu biasanya halangan tersebut hendak diatasi dan inilah yang disebut penelitian. Yang keempat ada menentukan tujuan, manfaat, dan ruang lingkup tulisan. Apa yang hendak dicapai dalam suatu penelitian maupun tulisan hendaknya dilakukan dengan tegas. Selanjutnya ada penulisan karya ilmiah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia ini sendiri merupakan bahasa resmi dari negara Indonesia. Oleh sebab itu, setiap karya atau penulisan inilah wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang demikian memiliki karakteristik. Karakteristik itu ada 5. Yang pertama, kecendikiaan. Yang kedua, lugas dan jelas. Yang ketiga, ada formal dan objektif. Yang keempat, ada ringkas dan padat. Dan yang terakhir, ada konsisten. Hal teknisan kode etik. Kode etik ini yang harus benar-benar dipatuhi agar peneliti dipandang sebagai seorang yang terhormat. Yang pertama, ada pembimbing. Khususnya pada jenjang perguruan tinggi, sebagai bagian dari persyaratan untuk mendapatkan gelar akademik, terdapat seorang pembimbing yang akan mewakili penulisan karya ilmiah dari awal hingga akhir. Yang kedua ada data. Data yang dipaparkan dalam karya ilmiah ini sebisa mungkin merupakan data yang orisinil dan peneliti. Yang ketiga ada pengutipan. Dalam penulisan karya ilmiah, pendapat ahli maupun orang lain dapat digunakan untuk mendukung hasil penelitian seseorang. Yang keempat ada kepustakaan. Kepustakaan ini merupakan informasi biologis yang berguna bagi pembaca untuk disajikan dalam karya ilmiah tersebut. Selanjutnya, sistematis penulisan karya ilmiah bagian pembukaan. Yang pertama ada halaman judul, yang kedua ada halaman pengesahan, yang ketiga ada abstraksi, yang keempat ada kata pengantar, yang kelima ada daftar isi, keenam ada daftar lampiran, yang ketujuh ada data tabel, grafik. Selanjutnya bagian isi. Bagian isi ini menjadi 6 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah. Definisi istilah ini bisa dipakai atau tidak. Yang kedua, kajian pustaka atau landasan teori yang mencakup kajian teori, kerangka pemikiran dan argumentasi keilmuan, dan yang terakhir hipotesis. Yang ketiga ada metodologi pendidikan, mencakup waktu dan tempat penelitian, metode dan rancangan penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, dan yang terakhir ada metode pengumpulan data dan analisis data. Dan yang keempat ada hasil pembahasan, mencakup jabaran variabel, hasil penelitian, pembahasan penelitian. Yang kelima ada penutup, mencakup kesimpulan dan saran. Bagian akhir ada daftar pustaka dan lampiran. Materi yang kedua yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia.
Kedudukan bahasa Indonesia ini adalah sebagai bahasa nasional yang mempunyai dua kedudukan yang sangat penting. Yang pertama sebagai bahasa nasional dan yang kedua sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bangsa Indonesia ini berfungsi mempererat hubungan antar suku bangsa di Indonesia. Kedudukan bangsa Indonesia sendiri sebagai bahasa negara dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan atau seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu sendiri memiliki fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang, yaitu sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat berkomunikasi, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu. Fungsi tambahan, yaitu di samping dari fungsi-fungsi yang tadi saya sebutkan, Kerap ini menambahkan beberapa fungsi lain. Yang pertama, fungsi lebih mengenal kemampuan diri sendiri. Yang kedua, fungsi lebih memahami orang lain. Yang ketiga, fungsi belajar mengamati dunia. Yang keempat, fungsi menggambarkan proses berpikir yang jelas, runtut, teratur, terarah, dan logis. Yang terakhir, ada fungsi menggambarkan atau mempengaruhi orang lain dengan baik. Materi yang terakhir atau materi yang ketiga yaitu pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terbentuk karena pemakaian bahasa. Bahasa-bahasanya itu dibedakan berdasarkan media yang digunakan, topik pembicaraan, dan sikap pembicaranya. Istilah ragam bahasa Indonesia menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sendiri memiliki arti variasi bahasa menurut pemakaian, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, dan mitra pembicara, dan medium pembicaranya. Sedangkan berdasarkan istilah, ragam bahasa ini memiliki 4 aspek. Yang pertama ada situasi yang dihadapi, yang kedua permasalahan yang hendak disampaikan, yang ketiga ada latar belakang pendengar atau pembaca yang dituju, dan yang terakhir ada media atau sarana bahasa yang digunakan. Selanjutnya ada jenis-jenis ragam bahasa. Yang pertama, berdasarkan cara penyampaiannya, yaitu ragam bahasa ada dua, bahasa lisan dan bahasa tulis. Yang kedua, berdasarkan situasi pemakaiannya, yang terdiri atas tiga jenis. Yang pertama ada bahasa formal, yang kedua bahasa semi formal, dan yang ketiga ada bahasa non formal. Yang ketiga, berdasarkan isinya, ragam bahasa ini dapat dirinci menjadi bahasa ilmiah, semi ilmiah, dan non ilmiah. Ragam bahasa formal juga disebut sebagai bahasa resmi, dan sebaliknya, ragam bahasa non formal itu bukan bahasa yang resmi. Selanjutnya, berdasarkan cara penyampaiannya, yang pertama, ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan, yang terikat oleh ruang dan waktu, sehingga situasi pengungkapan dapat membantu si pemahaman. Ciri-ciri dari ragam lisan tersebut, yaitu yang pertama, ragam lisan menghendaki adanya orang kedua, teman berbicara yang berada di depan pembicara, sedangkan ragam tulis tidak mengharuskan adanya teman bicara, karena ragam tulis ditulis bukan secara lisan atau secara bicara. Yang kedua, di dalam ragam tulis, yang kedua, terdapat di dalam ragam lisan unsur-unsur fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, dan objek tidak dinyatakan. Yang ketiga, ada ragam lisan sangat terikat kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Yang keempat, ragam lisan dipengaruhi oleh rendahnya dan panjang pendeknya suara. Selanjutnya ada contoh-contoh bahasa ragam lisan yang didasarkan atas penggunaan kosakata dan struktur kalimat. Yang pertama, penggunaan bentuk kata itu contohnya kendaraan yang ada penggunaan kosakata. Contohnya saya sudah kasih tahu mereka tentang hal itu. Yang di garis miring ini adalah kata kasih karena itu termasuk kosakata. Dan yang ketiga ada penggunaan struktur kalimat. Contohnya rencana ini sudah saya sampaikan kepada direktur. Sayanya itu di garis miringi karena itu merupakan struktur kalimat. Selanjutnya ada selanjutnya yang kedua yaitu ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa tulisan sendiri memiliki arti yang diungkapkan melalui media tulis dengan menggunakan rangkaian huruf dan sebagai unsurnya. Unsur-unsurnya diantara lain satu, ragam tulis perlu
lebih terang dan lebih lengkap daripada ragam lisan. Yang kedua, ragam tulis tidak terikat oleh situasi dan kondisi. Yang ketiga, ragam tulis dilengkapi dengan tanda baca, huruf besar, dan huruf miring. Berikutnya adalah contoh bahasa Indonesia, ragam tulis yang didasarkan atas penggunaan bentuk kata, kosakata, dan struktur kalimat. Contohnya yaitu yang pertama ada kendaraan yang ditumpangi menabrak pohon mahoni. Yang digarismiringi adalah menabrak karena itu bentuk kosakata. Yang kedua penggunaan kosakata. Contohnya saya sudah memberi tahu mereka tentang hal itu. Dan digarismiringi adalah kata memberi karena itu termasuk kosakata. Dan yang ketiga ada penggunaan struktur kalimat. Contohnya rencana ini sudah saya sampaikan kepada direktur. Yang digarismiringi itu adalah kata sudah saya, karena itu merupakan struktur kalimat. Selanjutnya, berdasarkan situasi pemakaiannya, ragam bahasa formal atau bahasa resmi ini merupakan ragam bahasa yang biasa digunakan dalam suasana resmi atau formal, seperti pidato, surat dinas, dan makalah atau karya tulis. Ciri-ciri itu sendiri yang pertama memiliki kemantapan dinamis dalam pemakaian kaidah sehingga tidak kaku dan tidak dimungkinkan adanya perubahan kosakata dan istilah. Yang kedua, ada menggunakan fungsi gramatikal secara konsisten dan eksplisit. Yang ketiga, ada menggunakan bentuk kata yang lengkap dan tidak singkat. Yang keempat, menggunakan imbuhan afiksi secara eksplisit dan konsisten. Yang kelima, ada menggunakan egaan yang baku pada ragam bahasa tulis dan lafal yang baku. Selanjutnya, ragam formal lisan itu dipakai untuk seperti eh, berceramah, berpidato, berdiskusi formal, berdebat resmi. Sedangkan ragam formal tulis dipakai untuk menulis surat resmi, menulis makalah atau artikel, menulis proposal, menulis laporan formal. Selanjutnya ada ragam bahasa non formal. Ragam bahasa non formal itu sendiri memiliki pengertian bahasa yang tidak mutlak menggunakan pemakaian kata baku atau dalam hal ini ragam bahasa non formal itu tidak sesuai kaidah atau aturan yang tetap. Ciri-ciri bahasa non formal itu sendiri, yang pertama kalimatnya sederhana, singkat, kurang lengkap, tidak hanya menggunakan kata penghubung. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang biasa dan lazim dipakai sehari-hari. Ragam non formal lisan ini biasanya dipakai untuk eh, berbicara sehari-hari di rumah, terus dipakai untuk bercerita dan mengobrol. Sedangkan ragam non formal tulis bisa dipakai untuk menulis surat kepada teman, menulis surat kepada kerabat, atau menulis catatan harian. Dan selanjutnya berdasarkan isinya, ragam bahasa ilmiah itu merupakan bahasa Indonesia yang digunakan pada keperluan penulisan dan penulisan karya ilmiah. Ciri-ciri bahasa ilmiah ini yang pertama struktur kalimatnya itu jelas dan lugas. Yang kedua, struktur wacana bersifat formal. Yang ketiga, singkat namun lengkap, berisi analisis dan pembuktian. Sedangkan ragam bahasa ilmiah dipakai untuk menulis skripsi, menulis tesis, atau menulis jurnalistik. Selanjutnya, ragam bahasa non-ilmiah itu adalah ragam bahasa yang memuat tentang karangan ilmu pengetahuan, fakta pribadi, dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Ciri-cirinya itu yang pertama, kalimat yang bersifat persuasif, kalimat bersifat emotif, dan kalimat bersifat deskriptif. Ragam bahasa non-ilmiah ini biasanya dipakai di cerita dongeng, cerpen, novel, atau hikayat. Selanjutnya berdasarkan ragam sosial dan fungsional. Ragam fungsional ini kadang itu sering disebut juga ragam profesional karena bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Ragam bahasa sosial dan fungsional ini terdiri beberapa aspek. Yang pertama, ragam keilmuan atau teknologi. Seiring dengan perkembangan zaman ini, komputer adalah mesin pengolah informasi. Berjuta-juta fakta dan yang berbeda dapat disimpan dalam komputer dan dicari kembali apabila diperlukan. Selanjutnya yaitu ragam kedokteran. Ragam kedokteran ini kita mengenal dua macam, yaitu seperti diabetes insipidus dan diabetes mellitus.
Dengan kekurangnya zat insulus ini, metabolisme gula terganggu sehingga sebagian tidak bisa diubah menjadi bahan yang bisa dibakar. Yang ketiga ada ragam keagamaan. Contohnya kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang menerima takaran dari orang lain untuk meminta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka akan menguranginya. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.